Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kenalin nih, namaku Rizky Maulana Akbar. Hari ini aku bakal melakukan suatu kegiatan penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu keong sawah yang akan dilaksanakan di lahan sawah tanaman padi. Sebelum itu, aku bakal nyiapin bahan-bahan yang yang dibutuhkan nantinya, salah satunya yaitu poster. So, jangan kemana-mana ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di lokasi. Pertama-tama, aku bakal memberikan seputar informasi mengenai pengendalian hama terpadu atau biasa disingkat PHT. Apa sih PHT itu? PHT itu merupakan sebuah konsep pengendalian hama terpadu yang menggunakan bahan-bahan alami dalam penerapannya untuk mengendalikan hama agar tetap berada dalam kondisi yang sewajarnya atau tidak merugikan bagi para petani terhadap budidaya tanamannya. Teman-teman pasti baru tahu kan PHT itu apa? Ya, PHT ini memang jarang sekali digunakan oleh para petani karena para petani lebih memilih mengendalikan hamanya dengan menggunakan pestisida kimia dibandingkan dengan PHT tersebut. Akan tetapi, dalam penerapan penggunaan pestisida kimia itu jika digunakan dalam berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya dan manusianya juga. Selain itu juga dapat mengakibatkan kekebalan pada hamanya. Berbeda dengan PHT ini yang menggunakan konsep pengendalian hama secara alami, yang tentunya akan aman apabila diterapkan di lapangan sehingga tidak dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar mengenai pengertian dari PHT itu apa. Selanjutnya, aku akan memberikan sebuah informasi mengenai komponen-komponen yang ada di dalam PHT ini dan bagaimana cara penerapannya. Sebelum itu, aku punya sebuah poster yang biasanya digunakan oleh penyuluh untuk mendukung proses penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Teman-teman pasti bertanya-tanya, buat apa sih poster itu? Poster ini digunakan oleh seorang penyuluh agar sasaran dapat lebih mudah memahami dan mengetahui bagaimana gambaran dari PHT ini secara lebih jelas. Setelah itu, kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam PHT ini. Terdapat 4 komponen dalam PHT ini atau 4 cara-cara. Yang pertama yaitu pemungutan telur dan keong sawah. Yang kedua, pembuatan parit. Yang ketiga, penyulaman tanaman padi. Dan yang keempat, pemanfaatan musuh alami. Nah, pertama kita akan membahas mengenai komponen PHT yang pertama, yaitu pemungutan telur dan keong sawah. Sebelum telur keong sawah dapat merajalela di seluruh lahan, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan yaitu dengan mengambilnya, kemudian dengan memusnahkannya atau membuangnya ke tempat lainnya sehingga keong sawah ini tidak dapat kembali lagi. Keong sawah ini dan telur keong biasanya terdapat pada pangkal batang padi dan daun tanaman padi. Nah, cara yang kedua yaitu pembuatan parit. Pembuatan parit ini sangat efektif untuk dilakukan dalam pengendalian hama keong sawah karena pada umumnya keong sawah akan lebih aktif ketika air sudah tergenang sehingga perlu dilakukan perataan tanah dalam pengendalian hama tersebut. Parit kecil ini dibuat dengan ukuran lebar 15-25 cm dengan kedalaman mencapai 5 cm.
Cara yang ketiga yaitu melakukan penyulaman tanaman padi. Tanaman padi yang sudah mati atau rusak harus secepatnya diganti dengan tanaman padi yang baru. Hal ini bertujuan agar memaksimalkan produktivitas yang didapatkan nantinya. Tanaman padi yang diganti atau yang disulam harus berumur 2 minggu. Dikarenakan apabila tanaman padi yang disulam di bawah berumur 2 minggu akan menyebabkan hama keong sawah menyerang kembali pada tanaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan musuh alami dari keong sawah. Musuh alami dari keong sawah ini adalah bebek. Bebek ditempatkan di sawah selama persiapan lahan pada tahap akhir atau setelah tanaman tumbuh cukup besar sekitar 30-35 hari setelah tanam agar dapat memakan keong sawah secara langsung. Halo teman-teman, sekarang aku udah dari rumah nih. Sebenarnya tadi aku tuh mau foto-foto dulu di sawah, tapi tahu sendiri lah ya cuaca di sawah itu gimana, panas banget. Jadi aku milih buat pulang aja. Mungkin itu saja pemaparan video tutorial dari aku mengenai pengendalian hama terpadu keong sawah. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku. So jangan lupa like and subscribe. Arigatou gozaimasu.